Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 29 Januari tahun 2023. Sekali lagi ya, kita tidak terasa mungkin ya, kita berada di minggu yang terakhir di tahun baru 2023. Kita akan melewati lagi 1 bulan dan masih menapaki sepanjang tahun 2023 11 bulan ke depan. Saya percaya kehadiran kita di tempat ini, kehadiran untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat rupa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya, kalau hati kita mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan. Saudara, 4 minggu berturut-turut saya berbicara tentang setia sampai akhir. Dan kiranya apa yang telah kami boleh sampaikan itu betul-betul dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya membuka kembali khotbah dengan judul yang berbeda, yaitu pintu kepastian. Ya, mari sama-sama kita membuka Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, dan saya jemput kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, ayat bacaan mas kita, pokok kita pada hari ini ada dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita bangkit berdiri dan saya akan baca ayat pertama dan nanti Bapak Ibu bergantian, selanjutnya kita bergantian membaca ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari sekali lagi saya mengundang kita untuk bangkit berdiri ya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menuruti namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, hari ini judul khotbah adalah pintu kepastian untuk bagian yang pertama. Ya, perhatikan tulisan Rasul Yohanes ini. Ya, perhatikan baik-baik bahwa banyak kali kita mungkin sudah pernah mendengar khotbah atau membaca dalam Injil Yohanes, gembala yang baik. Tentu gembala yang baik atau gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, 4 minggu berturut-turut dan hari ini hari yang minggu yang kelima. Jadi sepanjang Januari saya terus ingin menyampaikan firman Tuhan, membawakan saudara untuk setia dalam kehidupan ini sampai akhir kita mengikuti Tuhan. Dan hari ini saudara, kita melihat bahwa kesetiaan kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya godaan-godaan, ujian-ujian ya.
yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Saya sungguh mengapresiasi bagi engkau, bagi Bapak Ibu, bagi siapa saja yang menonton khotbah ini dan yang juga datang beribadah di tempat ini. Tuhan menghargai imanmu, amin. Tuhan menghargai kerinduan hatimu untuk mencari Tuhan, ya. Nah, saudara, memilih dan mengikut Yesus, memilih dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang adalah pintu keselamatan. Tadi dia katakan, akulah pintu, ya. Saya katakan di sini ada pintu keselamatan atau pintu kepastian. Itu perhatikan, adalah harga mati bagi orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Harga mati bagi orang yang percaya kepadanya. Artinya apa, saudaraku, di sini? Tidak ada lagi penawaran. Boleh nggak Tuhan? Aku ikut Tuhan, tapi aku juga mengikuti gembala yang lain, dalam tanda kutip, atau mengikuti Tuhan yang lain, atau mengikuti kuasa yang lain, atau mengikuti suara yang lain. Tidak. Saya katakan mengikut Yesus dan memilih Dia sebagai pintu keselamatan dan pintu kepastian itu adalah apa? Harga mati. Jadi nggak bisa ditawar lagi. Amin. Nggak bisa ditawar. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Ya. Selalu banyak kita mendengar pengkhotbah Kristen, orang-orang yang suka menyampaikan khotbah atau bicara tentang filosofi kehidupan, selalu bilang hidup ini adalah pilihan. Dan saya setuju. Namun bagi kita orang percaya, pilihan kita cuma dua. Kalau tidak ikut Tuhan, berarti kita ikut kuasa Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menegaskan, mengikuti Tuhan dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pintu keselamatan, maka kita akan mengalami kepastian hidup dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Saudara, Yesus waktu memulai pelayanannya di muka bumi, ada berapa muridnya? Hanya 12. Sedikit. Itu pun waktu Yesus mengalami penderitaan, satunya berkhianat, satunya menyangkal Yesus. Saudara, saya selalu suka mengatakan, mari perhatikan baik-baik yang dikatakan oleh kitab suci. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan, saya sangat menghargai engkau. Siapa saja yang menonton video khotbah ini, terlebih yang mau datang ke tempat ini, tanamkan terus kerinduan hati itu, jangan pernah pudar. Amin. Saya pagi tadi berpikir, Tuhan, terima kasih untuk cuaca. Saya selalu tetap bersyukur, mau panas, mau hujan seperti kayak kemarin ya. Tapi kalau umat Tuhan, anak Tuhan yang punya kerinduan, cuaca bagi dia bukan penghalang. Amin. Cuaca bagi dia bukan penghalang. Ya. Nah, saudara, jadi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini. Berulang kali pasti kita sudah pernah dengar dan baca ini, ya. Namun terkadang kita suka lupa, ya. Kita hanya hafal di luar kepala. Yesus gembala agung yang baik, Dia adalah pintu, ya kan? Nah, sekarang hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kebenaran-kebenaran yang bisa kita lihat. Semoga ini dapat terungkap, ya, kita seperti membelah atau mengupas sesuatu, sehingga kita akan melihat, wow, kekaguman kita kepada Yesus semakin hari bertambah. Dan kekaguman itu membuat kita lebih cinta dan mengasihi Tuhan. Amin. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudaraku? Saya akan mengajak kita untuk melihat dua ayat dulu dalam Injil Yohanes ini, ya, ayat 1 dan ayat yang kedua.
Yang pertama, saudaraku, apa yang bisa kita pelajari yang pertama? Perhatikan, saya baca buat kita semua ayat pertama. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata ya, sesungguhnya. Kalau kalimat ada kata sesungguhnya, artinya itu sudah pasti, ya, sudah pasti, tidak mungkin salah dan memang tidak akan pernah salah firman Tuhan, ya. Tapi kalau kalimat sesungguhnya itu benar-benar harus kita perhatikan dengan sangat baik, bahwa ini tegas. Perhatikan, sesungguhnya apa? Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, perhatikan saudaraku yang pertama, kata masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Perhatikan, yang pertama, saudaraku, yang pertama, ini bagaikan anak-anak Tuhan, bagaikan umat manusia, bagaikan semua kita ciptaan Tuhan, masuk ke dalam dunia tanpa kepastian. Ya, orang tak tahu siapa yang bisa dipercaya dalam hidup ini. Poin yang pertama, perhatikan apa yang saya bisa bacakan, saya bagikan, perhatikan ini. Yang pertama, tetaplah berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Tetaplah berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Saudara, kata masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu artinya melewati jalan lain. Artinya melalui jalan lain. Nanti kita lihat. Saudara, kita ini manusia ciptaannya itu seperti masuk ke dalam kandang domba. Dunia ini seperti bagaikan kandang. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam dunia, kalau kita masuk ke dalam dunia ini, tidak ada yang menuntun jalan kita, tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang menasihati kita. Ini berbahaya. Bahaya, saudaraku. Amin. Dunia ini berada dalam tangan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, sewaktu dia menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam, saudara bisa baca dalam Injil Matius, iblis menawarkan keindahan dunia. Asal Yesus mau menyembah iblis. Saudara, tadi saya katakan, saya melukiskan, ya, kandang domba ini adalah dunia ini. Ya, kandang domba ini seperti dunia ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia, tidak ada yang menjadi panutan kita, tidak ada Tuhan yang menyertai kita, berbahaya, saudara. Berbahaya. Maka itu untuk yang pertama, Bapak Ibu perhatikan khotbah ini. Yang pertama, tetaplah berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Amin. 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 Ada satu kalimat bijak, saya lupa tadi saya sempat baca. Seperti begini bunyinya, apapun persoalan, apapun tantangan yang engkau hadapi, kita tidak perlu takut selama kita percaya dengan siapa kita berjalan. Amin. Amin. Ya. Jadi kemanapun kita melangkah dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan di sini bicara tentang dosa, ya. Dosa. Jadi sekeliling kita banyak orang yang kita jumpai, itu tidak semuanya memiliki hati yang baik. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kita semua di tempat ini sebagai hamba Tuhan. Saudara harus punya kebekalan. Amin.
Saya percaya kalau engkau setia, rajin berdoa, baca firman Tuhan, ada suara-suara yang terdengar di hati kita, ya, di telinga kita loh, di pikiran kita, ya. Jangan berteman dengan dia, jangan dekat dengan dia, ya. Ada suara-suara seperti begitu dalam hidup ini mengingatkan kita. Ini memang tergantung kualitas hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Semakin kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kita akan nyata terang suara itu. Saudara, tidak mungkin orang tua yang menyayangi anak kandungnya, orang tua yang mengasihi anak kandungnya, akan membawa anak kandungnya ke dalam kehidupan yang jahat. Itu jahat kalau orang tua seperti begitu, ya. Apalagi Bapa di surga. Amin. Kita adalah anak-anaknya. Ya, maka itu poin yang pertama. Tetaplah berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia. Itulah kesetiaan kita kepadanya. Amin. Itulah kesetiaan kita kepadanya. Saudara, jangan masuk ke dalam dunia ini. Jangan berjalan dalam dunia ini kalau tidak melalui pintu keselamatan, kalau tidak bersama dengan Yesus. Amin. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Amin. Ya, Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Ayo, siapa? Tidak ada, hanyalah Yesus Kristus. Amin. Tanamkan ini dalam hati, ya. Jadi 4 minggu terakhir kita sudah banyak belajar setia sampai akhir, dan hari ini kembali terus dipertegas, diteguhkan terus bahwa dalam dunia ini kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan berjalan dengan ilah-ilah yang lain. Amin. Jangan berjalan dengan kuasa kegelapan. Haleluya. Jangan berjalan dengan kuasa kegelapan. Bahaya, mengerikan, saudara-saudaraku. Hidup seperti begitu sangat-sangat mengerikan, menakutkan. Nah, kita saja yang sudah di dalam Tuhan, ya, kita jatuh bangun, ya. Diuji terus kesetiaan kita ikut Tuhan. Diuji setiap hari. Diuji. Sampai pada waktunya kelak kita menutup mata. Kita didapati Tuhan setia dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, tetaplah berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Amin. Dan nanti kelak kita kembali kepada Tuhan, berkumpul dengan Yesus di rumah Bapa di surga dengan orang-orang yang kita kasih. Asal di dalam dunia ini kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Yang kedua masih ayat pertama. Saudara perhatikan kata ini. Kata tetapi, saya ulang saja ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Nah ini dia, perhatikan ini kata. Tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah apa? Baca. Ia adalah apa? Seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, saya mau baca, perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Terjemahan masa kini, ayat pertamanya. Khususnya kata yang tadi saya bacakan, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Perhatikan ya, baik-baik ini ya. Yohanes 10, ya. Sungguh benar kataku ini, orang yang masuk ke dalam kandang domba lewat pagar, perhatikan, dan tidak melalui pintu. Nah ini dia, tetapi memanjat lewat jalan lain. Katanya ditulis di sini, kalau di Alkitab yang sekarang memanjat tembok. Tapi di sini ditulis kata tetapi memanjat lewat jalan lain. Orang itu pencuri dan perampok. Nah, naik saudaraku.
memanjat lewat jalan lain. Yang kedua, saudara-saudaraku perhatikan. Yang kedua, jangan hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Karena ini yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Oke? Halo? Masih tetap mengikuti khotbah ini? Amin? Amin. Jadi yang kedua, jangan hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Karena ini yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Saudara, perhatikan. Memanjat lewat jalan lain. Artinya apa, saudara-saudaraku? Dia menolak. Dia tidak mau mengikuti Yesus. Alkitab katakan dia seorang pencuri dan perampok. Saudara, minggu lalu saya sharekan ayat ini. Dan saya mau share lagi bagi kita semua. Mari kita buka, yuk. Wahyu 21 ayat 8. Mari kembali kita buka kitab Wahyu 21 ayat yang ke-8. Mari buka Wahyu 21 ayat ke-8. Perhatikan ini ya, firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, kita baca, orang-orang keji, orang-orang apa? Pembunuh. Nah ini kan perampok. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua apa? Pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Kematian kekal untuk selama-lamanya. Dimasukkan ke dalam neraka. Saudara, saya mengingatkan bagi kita semua, Bapak Ibu, engkau yang tetap setia mengikuti khotbah ini, jangan hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan. Jangan lewat jalan lain. Bahaya. Dalam kitab Amsal, saya tidak catat di buku catat khotbah, saya keingat lagi. Ada kalimat berkata begini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada kan? Ada kan jalan itu? Ayat firman Tuhan itu. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, sekali lagi saya ingin mempertegas, tidak ada jalan lain. Jangan engkau membuat manuver dalam hidup ini, saudaraku. Kalau manuver itu berbahaya bagi keselamatan jiwamu, jangan. Amin. Jangan memanjat tembok. Kalau kita mengikuti Yohanes 10, jangan memanjat tembok jalan yang lain, atau jangan melalui jalan yang lain. Jangan. Saudara, dari tempat ini saya bersuara bagi kita semua. Kesetiaan kita tetap akan diuji. Siapa yang kita ikuti? Suara siapa yang kita dengar? Ajaran siapa yang kita mau perhatikan? Saudara-saudaraku, mau sampai kapan kita hidup di dunia ini, saudaraku? Kita tidak selama-lamanya ada dalam dunia ini. Satu kali nanti kelak kita memang akan berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ya, jadi perhatikan ini. Jangan hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, nafsu-nafsu kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin sebagai referensi ayat ya, sebagai referensi ayat, walaupun saya tidak catat di buku khotbah ini, tapi saya ingin mengajak kita untuk membuka dulu kitab Galatia. Kita membuka kitab Galatia sebagai referensi untuk melengkapi di bagian yang kedua ini. Kita membuka dulu kitab Galatia. Memang saya tidak catat, saudara-saudara. Nah, perhatikan ini. Dalam Galatia pasal yang kelima, saya tadi katakan jangan mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Nah, ini perhatikan ya. Ayat 18 mulai. Akan tetapi, Galatia 5 ayat 18 mulai. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh,
Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19-nya, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang tadi nih, ya, yang daging ini apa? Ia tidak akan apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dapatnya di mana? Halo? Dapatnya tadi kematian yang kedua dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi, ya. Dia mendapat kematian kedua, mendapat kematian kedua. Dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu damai sejahtera, sukacita. Amin. Baca ya di rumah baik-baik ya ayat firman Tuhan ini di Galatia ini. Saya penting mengatakan ini karena terlalu banyak orang Kristen. Saya tidak mau bicara orang di luar Kristen. No. Saya bicara tentang kepada orang-orang Kristen pengikut Yesus, bahwa kalau engkau memanjat jalan yang lain, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Inilah yang akan menghancurkan hidupmu. Mari, demi nama Yesus, saya mengajak kita semua seperti yang ditulis dalam kitab Galatia ini. Saya mengingatkan kita semua, saudara, berbalik, kembali, bertobat. Ayo, memulai lagi hidup yang baru. Minta ampun kita kepada Tuhan. Kita mau bertobat kepada Tuhan. Amin. Mari melihat isi hatimu dan seluruh hidupmu. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dalam dunia ini. Supaya kegelapan tidak bisa menarik kita. Karena ada terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kami baca pembacaan yang luar biasa dalam Alkitab. Orang yang hidup dalam terang, orang yang hidup dalam kegelapan, itu menolak terang. Orang yang hidupnya sudah terlalu banyak dosa, yang menolak Tuhan. Tetapi izinkan saya mau berkata, saudara jangan keraskan hatimu, ya, jangan keraskan hatimu. Kalau ada hamba Tuhan, pendeta, pengajar yang mengingat firman Tuhan, untuk kita jangan keras hati, kita bertobat, kita mendengar suara Tuhan. Amin. Nanti kita akan lihat terus Injil Yohanes pasal 10 ini, bagaimana nanti akan ada suara lain, suara asing, ya. Ada pengaruh-pengaruh dalam dunia ini yang coba menarik domba-domba. Kita ini kan domba, domba-dombanya Tuhan, ya. Kita ini kan domba-dombanya Tuhan. Ya. Kita ini kan mau dilepaskan ke dalam kandang domba. Nah, hati-hati saudara-saudaraku, berbahaya kalau kita tidak tinggal berjalan bersama. Jadi yang pertama, tetap berjalan bersama Yesus dalam dunia ini, karena itulah kesetiaan kita kepadanya. Yang kedua, jangan hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, karena ini yang bisa menghancurkan hidup kita, kehidupan kita. Yang terakhir, kita lihat ayat yang kedua. 3 poin dulu saya bagikan bagi kita semua pada hari ini ya. Yang ketiga, mari kembali kepada Yohanes 10 ayat yang kedua. Ayo kita membaca Yohanes 10 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang agak keras. Yohanes 10 ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala. Nah, kalau Alkitab masa kini ditulisnya sama ya, tapi saya membaca untuk kita semua. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Nah, saudara, yang ketiga, memberi hidup kita untuk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Memberi hidup kita untuk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Ini bicara tentang apa?
ketertundukan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Galatia tadi sebagai referensi, Galatia 5 tadi, Galatia pasal 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, memberikan hidup kita untuk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Tadi saya katakan apa? Ini bicara tentang ketertundukan kita kepada Tuhan. Amin. Ketaatan kita kepada Dia. Hidup kita mau nggak dipimpin oleh Tuhan? Mau nggak? Mau. Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan ingin memimpin hidup kita. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Artinya siapa yang berjalan bersama dengan Tuhan, ia adalah gembala domba. Adalah apa? Orang-orang yang berhak mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, gembala domba adalah profesi yang dulu, profesi yang tidak diperhatikan orang, dipandang sebelah mata. Ya. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, dunia boleh memandang sebelah mata kita, dunia boleh meremehkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah memandang hina kita. Amin. Amin. Tuhan selalu menerima kita. Ya, tadi di awal saya katakan, Tuhan melihat isi hati kita. Ya. Sekarang masalahnya adalah, mau tidak kita dalam masa kekinian, dalam era digitalisasi ini, modern ini, transportasi semakin maju, internet, sosmed berseliweran di tengah-tengah dunia ini, kita tetap memberi hidup kita untuk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Jangan dipimpin oleh orang lain. Nanti kita lihat. Jangan dipimpin oleh kuasa lain. Dan saya tadi mau berkata juga kepada kita semua, jangan salah mengambil pilihan. Putuskanlah hidup kita untuk memilih yang terbaik, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya, selalu saya ulang-ulang untuk berkata, orang yang datang ke gereja belum tentu dia mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti datang beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini dulu ya, pintu kepastian. Ya, jadi firman Tuhan ini, kalau kita terus baca, kita pelajari, ada hal yang baru yang Tuhan beri. Ya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup kita tidak ikut di hawa nafsu. Hati-hati. Tuhan bilang, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, ada dua profesi yang ditulis di sini yang tidak berkenan di hati Tuhan, pencuri dan perampok. Pencuri itu dia mengambil milik orang lain tanpa izin dari sang punya. Perampok adalah orang yang dengan terang-terangan mengambil milik orang lain dan menghilangkan nyawa orang. Saudara, hidup kita harus hidup dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya, hidup yang selalu jujur, hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan.